Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana di edisi curhat ya. Kali ini saya bakal bahas lagi DM yang masuk ke Instagram untuk kita bahas bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, Instagram kayaknya udah mulai nggak asik ya sejak adanya Reels. Jadi ya, mudah-mudahan kita bisa tetap engage di Instagram. Teman-teman kalau mau curhat, mau sharing, DM aja. Kayaknya Instagram dipakainya buat itu ya, karena katanya Instagram bukan platform untuk foto lagi, tapi sekarang udah video, udah nyamain TikTok. Tapi itu kapan-kapan kita bahas. Kita bahas dulu curhatan yang masuk. Yuk, kita simak bareng-bareng ada curhatan apa yang masuk kali ini. Let's go! Oke, kita bacain dulu curhatannya seperti apa ya. Ada seseorang nih yang curhat ya. Halo, assalamualaikum Kang Zen. Waalaikumsalam. Nama saya A ya, katanya. A ini adalah penonton setia YouTube. Yeay, terima kasih. Aku kira nggak ada yang nonton ya. Mau curhat katanya. Jadi, sejak 2 tahun lalu, saya mulai merasa tidak terkoneksi sama badan atau sama fisik saya. Jadi ibarat cuma menjalani badan, badan itu ibaratnya cuma robot ya, cuman ikut program atau ikut perintah aja. Terus si sahabat kita yang curhat ini merasa jadi tumpul, tidak berhasrat ya, kebas ya, alias numb ya, flat ke hampir seluruh aspek katanya. Awalnya saya kira ini kematangan diri. Maksudnya kematangan diri? Sebab membuat saya lebih tenang dan tidak peduli atau tidak emosian. Oh, dianggapnya kematangan diri ya. Ketika ada orang yang membuat saya sedih, kesal, atau kejadian-kejadian lainnya. Tapi kok sebaliknya, saya pun jadi tidak terlalu peduli ketika orang-orang kecewa atau kesal sama saya. Rasa tanggung jawab saya atau rasa bersalah saya benar-benar menurun drastis dibanding dulu. Saya yakin sebelumnya orang-orang yang mendahulukan orang lain plus berperforma baik dalam tim. Oh, saya yakin katanya sahabat kita ini dulunya orang yang selalu ngedahuluin orang lain sama punya performa yang baik kalau dalam kelompok, katanya gitu. Nah, sekarang jadinya sahabat kita ini tidak bekerja cepat, sebodoh amat ya, walaupun pekerjaan selalu selesai, tapi jarang ngasih performance yang terbaik, katanya gitu. Selain itu, nah ini menarik nih, hal-hal atau kegiatan yang dulu disukai, yang dulunya bikin seneng, sekarang malah kehilangan kesenangan akan hal itu ya. Dan hal itu juga jadinya bikin hidup jadi makin flat katanya. Jadi mulai dari makanan favorit, hobi itu kayaknya nggak menyenangkan lagi. Jadi katanya nih detailnya sejak saat itu nggak ada film, nggak ada makanan, nggak ada humor, lelucon, hiburan yang membuat benar-benar seneng. Atau kejadian yang harusnya bikin nangis, ini enggak gitu ya, biasa aja, flat gitu ya. Jadi saya jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau apa-apa. Jadi kalau sebelumnya punya goals, punya patokan, sekarang lebih ke ya udahlah jalanin aja. Tapi saya nggak overthinking. Saya cenderung ke nggak merasa hidup gitu ya, nggak alive gitu, nggak feeling alive. Kayak robot tepatnya. Apa salah ya? Dan ini kenapa ya kira-kira? Ini menarik dan kita akan bahas sebentar lagi. Oke, pertama-tama terima kasih banget sahabat A udah mau sharing soal ceritanya ya. Dan itu sesuatu hal yang sekarang udah mulai jadi wajar ya. Jadi ada sebuah fenomena di psikologi ketika seseorang atau kita mulai ngerasa tidak bergairah, tidak berminat, nggak seneng lagi sama hal-hal yang tadinya menyenangkan buat kita ya. Jadi ada sebuah fenomena umum sekarang di mana orang itu sudah tidak menikmati hal-hal yang tadinya enak, seneng, bahagia, kayak hobi, makanan. Jadi aku punya makanan favorit, tapi sekarang tuh jadinya flat aja, hampa. Jadi bukan cuma makanan favorit, tapi hal-hal lain tuh jadinya hampa gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya kalau dalam psikologi disebut sebagai gejala depresi ringan ya. Kalau dulu itu jadi lumayan gawat tuh. Jadi misalkan kalau kita udah ngerasa nggak berdaya ya, lemes, malas ngejalanin sesuatu dan ngerasanya udahlah, ya udahlah, biasa aja gitu terhadap segala sesuatu tuh B aja gitu. Itu zaman dulu gawat ya. Tapi kalau zaman sekarang jadinya sebuah kewajaran. Pertama, karena efek pandemi. Kedua, karena apapun yang kita kejar, kita tadi
kata sahabat A ini, sahabat yang curhat ini bilang 6 ya, kebal. Ya memang iya, karena dengar berita yang kebanyakan, dengar berita buruk yang kebanyakan, itu sebuah hal yang wajar ya. Orang kemudian tidak berambisi lagi, tidak bersemangat lagi. Tadi ada kata yang penting jalanin aja. Dan itu jadi nggak masalah. Jadi saya bukan pengen nakut-nakutin bahwa itu tuh depresi ya. Tapi ya kalaupun mau depresinya ringan banget karena udah jadi hal yang wajar. Jadi sekarang tuh sudah jadi hal yang normal, orang tuh nggak bersemangat akan hal itu ya. Nah, apakah itu sebuah kewajaran? Tadi ya jawabannya wajar, tapi kemudian akan lebih baik kalau kita mulai sering atau menikmati apa yang kita lakukan ya. Karena tadi kan tujuannya atau goalsnya supaya hidup kita lebih hidup ya. Salah satu yang paling penting yang jadi solusi, yang jadi terapi sekarang dan lumayan efektif adalah terapi yang disebut dengan gratitude journals ya, atau jurnal syukur. Kita menuliskan tiap hari apa hal-hal yang disyukuri hari itu. Jadi teman-teman boleh memulai pagi dengan hal itu atau boleh mengakhiri hari dengan hal itu. Jadi nulis hal-hal apa aja yang kira-kira membuat teman-teman bersyukur ya. Jadi teman-teman nulis nih. Jadi teman-teman nyiapin memang jurnal dan lebih baik kalau tulis tangan. Nggak ngetik ya, tapi tulis tangan. Karena tubuh kita otomatis bergerak gitu ya. Dan gerakannya kan lebih punya effort dibanding ngetik ya. Kalau ngetik kan kadang-kadang kita ngetik pakai jempol ya di gadget, di handphone. Tapi ini nggak, ditulis tangan ya. Apalagi kalau teman-teman punya jurnal nih, kayak saya punya Hey Journals. Maka itu hal yang bagus ya ketika teman-teman menuliskan apa-apa yang disyukuri. Jadi karena ketika kita menuliskan hal-hal yang kita syukuri, kita kemudian menghidupkan kembali pengalaman. Itu teori psikologinya kayak gitu. Ketika kita menuliskan jurnal syukur, kita mencoba atau kita memaksa diri kita untuk sengaja melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi hari ini dengan kacamata yang lebih positif. Kenapa? Karena tujuannya bersyukur. Jadi kita udah ngasih tema, kita udah ngasih mindset bahwa kita akan bersyukur. Maka ketika mengingat kejadian, hal-hal yang kita syukuri. Dan hal-hal yang tidak kita syukuri, kita paksa, kita rubah, kita konversi untuk disyukuri. Nah, biasanya itu jadi hal yang kemudian terapi penting buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sahabat A ini, aku kok nonton sesuatu yang lucu nggak lucu lagi. Disyukuri coba, masih bisa nonton, yang ngelucunya masih hidup gitu ya, nggak kena COVID, masih bertahan. Itu sesuatu yang kemudian bisa kita paksakan. Jadi sengaja harus dipaksakan supaya otak kita ngajak kita untuk melihat hidup dari sudut pandang positif, melihat pengalaman-pengalaman kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif. Nah, dari situ kemudian kenikmatan-kenikmatan akan muncul lagi. Jadi kalau kita mensyukuri sesuatu, kenikmatan itu akan muncul lagi. Di Islam ada di surat Ibrahim ya. Tapi di penelitian psikologi banyak banget ya. Contohnya Snyder and Swan ya. William Swan, Bill Swan sama Snyder neliti hal yang sama soal itu ya. Daniel Kahneman ya ngomongin The Thinking Fast and Slow di bukunya, bahas soal kenikmatan itu hadir dari ingatan yang sengaja untuk mencari hal-hal positif dari apa yang kita lakukan. Jadi tadi ya, yang pertama, apa yang bisa sahabat A ini lakukan adalah bikin gratitude journals ya. Jurnal bersyukur. Mulai syukuri apa-apa yang dilakukan. Dan itu nggak bisa cuma di pikiran, harus dituliskan sebagai bagian dari terapi. Jadi kalau ingin ini jadi bagian dari terapi, maka teman-teman harus mulai membiasakan menulis hal-hal yang disyukuri. Ya, apa sih yang paling disyukuri? Atau kalau teman-teman mau latihan, yuk kita coba latihan mulai dari kolom komentar. Silahkan teman-teman share di kolom komentar minimal 3 hal aja yang paling disyukuri hari ini ya. Boleh teman-teman ketik di situ atau teman-teman kemudian nulis tangan dulu, kemudian nanti pindahkan dituliskan juga di kolom komentar, boleh banget. Tapi itu cara awal sebagai terapi awal teman-teman untuk mengembalikan hidupnya supaya lebih hidup ya. Khususnya buat sahabat A kita ini. Nah, ada poin selanjutnya, tapi ini nanti akan saya bahas karena ada sahabat lain yang juga curhat dampak selanjutnya dari sini. Maksudnya gini,
Apa yang sahabat A ini sampaikan adalah gejala ringan dari depresi. Yang orang-orang tuh udah banyak mengalami hal ini. Jadi itu bukan suatu gangguan jiwa, kelainan mental, bukan. Jadi ini kewajaran bahwa kita punya gangguan depresi ringan kayak gini ya. Gak minat lagi buat ini itu, orang PPKM, semuanya serba ditutup, apa pandemi. Itu sebuah hal yang wajar ya. Dan itu sebuah kewajaran. Dan orang mengalami ini jadinya sering dan banyak yang kayak gini ya. Jadi itu wajar. Tapi ada sahabat kita, dan cara untuk menanggulanginya tadi ya, gratitude journal. Tapi ada sahabat kita nanti di video selanjutnya, ini depresi lanjutan, bukan ringan, yang kemudian nyerang ke bagian fisik yang paling lemah dari sahabat kita. Nah, itu kita bahas di video lain. Terima kasih udah nyimak video ini. Jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya punya curhatan atau video baru. Kalau teman-teman pengen curhat, DM aja ke Instagram Zain Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan membantu. Tuliskan 3 hal yang disyukuri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.